dalam satu baris Al-Quran, mushaf Al-Quran itu adalah terdiri dari 40 huruf. Kalau 40 huruf ini dikalikan dengan 10, maka di situ berarti kita telah memperoleh 400 pahala dari membaca Al-Quran satu baris saja. Kalau satu halaman itu terdiri dari 15 baris. Kalau kita kalikan lagi dengan 400, maka sama dengan kita akan memperoleh pahala sebanyak 6.000. Satu juz itu adalah 18 halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Saudara-saudaraku, di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba Allah, tentu kita harus selalu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu juga berdasarkan keimanan dan ketakwaan itu, tentu kita juga harus meningkatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas apa? Atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Selaku hamba Allah, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertolongannya, yang syafaatnya nanti sangat kita harapkan di hari akhirat. Dan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad adalah orang-orang yang selalu membacakan selawat kepada beliau ketika namanya disebut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin, di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah mencoba melihat sekelumit hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Dan pada Ramadan yang ke-17 ini, kita akan coba melihat bahwa Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan merupakan ibadah bagi orang yang membacanya. Membacanya saja itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan membaca Al-Quran itu Allah akan lipat gandakan pahalanya. Setiap hurufnya akan dikasih ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, hal ini pula lah sehingga kita yang merupakan orang yang beriman kepada kitab Allah,
yang dalam hal ini adalah Al-Quran, yang merupakan pedoman di dalam kehidupan kita, bahwa Al-Quran diturunkan Allah bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah. Dan Al-Quran merupakan pembenar dari apa yang sudah Allah turunkan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran merupakan penjelas terhadap petunjuk yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran merupakan sebagai pembeda dari yang hak dengan yang batil, dari yang halal dengan yang haram, dari yang boleh kemudian yang tidak boleh. Itu makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai penjelas dari apa-apa yang masih samar, sebagai penjelas dari hidayah ataupun petunjuk yang dibawa itu. Dan Al-Quran merupakan pembeda dari yang hak dengan yang batil. Saudara-saudaraku sekalian, nah oleh karenanya, karena Al-Quran merupakan kalamullah yang membacanya saja adalah merupakan ibadah, kita akan coba melihat sejauh mana namanya keterangan-keterangan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama kita, bahwa orang yang membaca Al-Quran itu akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berlipat ganda. Dalam hal ini, kita telaah apa yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Apa kata Rasulullah? Man qara'a harfan minal Qur'an. Dalam hadis lain Allah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Walakin al-alif harfun, wal-lam harfun, wa mim harfun. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran itu akan diberikan satu kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Maka Rasul tidak mengatakan, apa kata baginda Rasul? Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, kemudian lam satu huruf, dan mim juga merupakan satu huruf. Artinya, dari alif lam mim saja yang kita baca, maka Allah telah memberikan pahala 30. Sangat luar biasa, sangat fantastis sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala terhadap orang yang mau membaca Al-Quran. Nah, kalau kita mau mencoba menghitung-hitung berapa banyak ganjaran pahala yang akan Allah berikan di luar bulan suci Ramadan, satu huruf kita baca akan diberikan pahala 10. Di dalam satu baris Al-Quran, mushaf Al-Quran itu adalah terdiri dari 40 huruf. Kalau 40 huruf ini dikalikan dengan 10, maka di situ berarti kita telah memperoleh 400 pahala dari membaca Al-Quran satu baris saja.
Kalau satu halaman itu terdiri dari 15 baris. Kalau kita kalikan lagi dengan 400, maka sama dengan kita akan memperoleh pahala sebanyak 6.000. Satu juz itu adalah 18 halaman. Kalau satu baris saja 40 huruf, kemudian satu halaman 15 baris, kemudian satu juz 18 halaman dikalikan dengan 6.000, maka berarti sama dengan 108.000 ganjaran pahala yang akan kita terima. Apalagi kalau sampai kita membaca 30 juz. 30 juz dikalikan dengan 108.000 pahala. Maka itu artinya sudah berjumlah 3.240.000 ganjaran pahala yang akan kita terima ketika kita membaca Al-Quran itu di luar bulan suci Ramadan, yang ganjaran pahalanya akan diberikan satu huruf saja itu adalah berjumlah 4. Satu huruf saja itu akan mendapatkan 10 ganjaran pahala. Kita akan coba umpamanya, saudara-saudaraku sekalian, kita akan coba menghitung dengan cara lain. Imam Syafi'i dalam kitabnya Majmu' Al-Ulum wal Mutala'un Nujum, itu yang dikutip oleh Imam Ibnul Arabi dalam Muqaddimah Al-Futuhatil Ilahiyah. Apa kata beliau? Secara sederhana itu dihitung. Imam Syafi'i 1200 tahun yang telah lalu, sebelum ada komputer, sebelum ada kalkulator, beliau sudah mencoba menghitung berapa banyak ganjaran pahala yang akan diterima oleh orang yang membaca Al-Quran itu. Bagaimana cara beliau? Bahkan beliau sudah merinci berapa jumlah alif yang ada di dalam Al-Quran, berapa jumlah lam yang ada di dalam Al-Quran, berapa jumlah huruf mim di dalam Al-Quran, dan begitu juga huruf-huruf yang lainnya. Huruf alif saja itu terdiri dari 48.740 alif yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian huruf lam itu terdiri dari 33.922. Dan huruf mimnya itu sebanyak 29.922. Kalau kita kaji semua, tentu sangat banyak sekali. Tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa seluruh huruf yang ada di dalam Al-Quran itu berjumlah 1.027.000 huruf. Kalau 1.027.000 huruf dikalikan dengan 10, maka kita akan memperoleh ganjaran pahala itu berapa yang akan Allah berikan kepada kita? 10.270.000 ganjaran pahala yang akan diberikan. Sangat fantastis, sangat luar biasa. Wajar kalau Al-Quran dikatakan kalamullah yang agung. Wajar kalau Al-Quran dikatakan merupakan ibadah bagi orang yang membacanya, karena begitu banyaknya pahala yang diberikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Itu baru hanya membaca Al-Quran per hurufnya. Belum lagi umpamanya kalau kita melihat ada beberapa surah yang apabila kita baca itu akan dilipat gandakan pahalanya. Satu contoh saja umpamanya, kita membaca surah Al-Fatihah, maka sama dengan kita membaca 2/3 Al-Quran, pahala yang akan diberikan. Kita sering membaca surah Ali Al-Baqarah, kita sering membaca surah Ali Imran, maka Allah akan jadikan 2 awan sebagai pelindung kepada kita nanti di hari akhirat. Kemudian apalagi? Ketika kita membaca akhir surah Ali Imran di malam hari, sama saja seperti kita beribadah selama 1 malam. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sangat luar biasa. Surah Al-Kahfi, ketika kita membaca surah Al-Kahfi, akan terhalang dari api neraka.
Kalau kita baca umpamanya surah Yasin di setiap malam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Surah Al-Waqiah kita baca, maka Allah akan mudahkan jalan rezeki. Banyak lagi surah yang lain. Surah Al-Ikhlas, 3 kali kita membaca surah Al-Ikhlas pada malam hari umpamanya, maka itu sama saja kita membaca Al-Quran sampai tamat. Ayat kursi kita baca akan dapat mengusir setan. Membaca surah Ad-Dukhan di malam hari akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Membaca surah Al-Muluk terhindar dari azab kubur. Nah, saudara-saudaraku sekalian, begitu banyak kelipatan-kelipatan pahala yang akan diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Wajar kalau memang Al-Quran itu adalah sesuatu yang dirindukan oleh surga. Maka salah satu yang dirindukan oleh surga itu adalah di samping orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, juga yang dirindukan surga itu adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Saudara-saudaraku sekalian, itu baru hanya sekedar membaca. Bagaimana kepada orang yang menulis Al-Quran? Kita berikan contoh umpamanya seorang kaligrafer, seorang khattat umpamanya, orang yang bagus tulisannya, maka ini juga sangat luar biasa. Apa? Karena kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Dailami, apa kata baginda Rasul? Man kataba bihusnil khat, bismillahirrahmanirrahim, dakhalal jannah. Orang yang menulis Al-Quran dengan baik, dengan tulisan yang sangat baik, yang ditulis itu bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menulis dengan baik tulisan bismillahirrahmanirrahim, maka kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dakhalal jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Artinya di sini apa, saudara-saudaraku sekalian? Orang yang menulis Al-Quran dengan baik, dengan niatan yang baik umpamanya, ikhlas karena Allah, dengan keindahan itu umpamanya, maka sesungguhnya itu juga dihargai ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Akan dijanjikan masuk ke dalam surga. Dan inilah barangkali yang memotivasi seorang kaligrafer Mesir, Mus'ad Mustafa Khudir al-Bursaid. Itu apa kata beliau? Beliau pernah mengatakan, Yadul khatat tasbikuhu ilal jannah bima katabat min ayat. Yadul khatat, tangan orang-orang penulis Al-Quran yang dengan baik itu, maka akan menariknya untuk masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena dia menulis kitab ayat-ayat Allah. Dia menulis Al-Quran, setiap huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran itu dengan baik. Makanya ketika Al-Quran ditulis dengan baik, maka sesungguhnya tulisan yang indah akan menambah kebenaran tampak nyata. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Dailami. Al-khattul husnu yazidul haqqu waduhan. Orang yang menulis Al-Quran itu dengan baik akan memperlihatkan, akan menambah kebenaran itu akan tampak dengan nyata. Saudara-saudaraku sekalian, wajarlah memang ketika Al-Quran yang mempunyai mukjizat akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Nanti di alam kubur, ketika kita dimasukkan ke alam kubur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan Al-Quran yang selalu kita baca akan menjelma untuk menemani kita di dalam kubur. Ketika datang malaikat yang akan menanya, apa kata Al-Quran? Tidak usah ditanya mayat ini. Karena apa? Karena dia adalah seorang penghafal Al-Quran dan dia adalah seorang pembaca Al-Quran. Itu membaca dan menulis, belum lagi memahami, belum lagi kita menerjemahkan, belum lagi kita membukukan. Nah, sangat luar biasa sekali tentunya, saudara-saudaraku yang berbahagia, terhadap Al-Quran yang merupakan pedoman di dalam kehidupan kita ini. Wajarlah
Kalau Bung Haji Roma Irama mengatakan, kalau untuk masuk ke dalam surga itu, mencari jalan surga, itu tidak butuh modal yang banyak. Gratis. Tetapi untuk menuju jalan neraka, maka itu dibutuhkan modal yang sangat banyak. Saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan dapat memotivasi kita dalam selalu talil Quran di bulan suci Ramadan. Salah janggalnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.